pemeriksaan laboratorium untuk mendukung sebagai pemeriksaan penunjang. Kita akan mengetahui kira-kira ada penurunan dari faktor pembekuan darahnya atau tidak. Itu yang harus kita periksa. Gitu. Jadi sobat sehat, jangan sampai sudah hari ke-4. Selamat pagi sobat sehat. Karena hidup itu harus sehat, bahagia, dan berarti. Sobat sehat, pagi ini kita kedatangan gestar yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Dr. Lili. Beliau adalah Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Bagaimana Bu Lili kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari Jumat yang cerah gitu, iya, Bu Lili. Terima kasih dokter sudah hadir dan memberi sharing pada nanti sobat sehat semua. Karena sekarang ini musim penghujan ya dokter ya. Kira-kira penyakit apa yang harus kita waspadai dokter? Iya, ini musim hujan ya sobat sehat sekalian. Jadi kita patut waspada terkait beberapa penyakit infeksi tentunya. Antara lain yaitu penyakit DBD, demam berdarah dengue. Ya, itu harus hati-hati karena musim penghujan. Biasanya DBD itu penyebabnya apa dokter ya? Iya, DBD atau demam berdarah dengue itu disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini dibawa oleh nyamuk. Vektornya adalah nyamuk, namanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Bukan sembarang nyamuk. Iya, memang bukan sembarang nyamuk. Jadi tidak sembarang nyamuk bisa menularkan penyakit DBD ini atau demam berdarah dengue ini. Di luar DBD dokter, ini kan sudah akhir tahun, kesibukannya masih apa nih dokter? Iya, ini akhir tahun alhamdulillah bisa melewati tahun 2021 dengan lancar. Kegiatan sehat, juga betul, kegiatan juga sudah terlaksana semua. Jadi kami memang akhir tahun ini fokus pada monitoring evaluasi kegiatan. Dan juga mulai melakukan perencanaan untuk tahun 2022. Ya, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan di tahun 2022 bisa terlaksana dengan baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang paling kita harapkan. Jadi ada output dan outcome-nya, betul. Ada output dan income-nya ya. Kemudian tinggal beberapa hari lagi 2022 dokter ya. Sudah persiapan untuk tahun baru? Nah, ini persiapan tahun baru biasanya sobat sehat tentunya sudah mulai siap-siap mulai kemarin, sudah sangat dinantikan ini. Iya, dinanti-nanti gitu. Iya, betul. Kemudian yang kira-kira paling kita khawatirkan untuk demam berdarah itu nyamuknya gitu, nyamuk Aedes aegypti. Betul. Ada ciri-ciri tertentu atau sama dengan nyamuk-nyamuk yang lain dokter mungkin? Iya, jadi nyamuk Aedes ini memang berbeda dengan nyamuk yang lainnya. Ini sangat mudah kita kenali. Sangat mudah. Iya, jadi nyamuk ini memang ukurannya kan kecil, tetapi nyamuk Aedes ini ciri khasnya adalah bahwa di tubuhnya itu ada belang-belang hitam putih di sekujur tubuhnya, itu yang sangat mudah dikenali. Jadi sobat sehat, kalau nyamuknya ada belang-belang hitam putih patut kita waspadai. Iya. Itu Aedes aegypti. Iya, kemudian ini Bu Sofi, jadi karakteristik nyamuk ini yang lainnya adalah bahwa memang nyamuk ini aktif pada pagi dan juga sore hari. Makanya kenapa kita nggak boleh tidur pada pagi hari? Betul. Di samping memang tidak sehat karena pagi itu kan sebaiknya kita pakai untuk aktivitas. Ya, baik betul. Bekerja ataupun olahraga. Iya, betul. Aktivitasnya dokter. Kemudian selain demam berdarah ini ciri-cirinya adalah belang-belang. Mungkin bisa kita jelaskan untuk siklus hidup Aedes aegypti dokter Lili? Iya. Jadi nyamuk Aedes ini memang hidupnya di air bersih. Jadi memang suka di air bersih, tidak mungkin kita temukan nyamuk Aedes di air yang kotor. Ya, untuk daur hidupnya itu membutuhkan dari telur sampai dengan nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai dengan 10 hari. 10 hari gitu. Betul. Jadi nyamuk dewasa akan bertelur. Ya, telur itu akan menetas menjadi larva. Dibutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 2 hari. Dari telur ke larva atau jentik. Kemudian dari jentik ke pupa atau kepompong itu dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Dari pupa menjadi nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 4 hari.
Jadi memang selama daur kehidupannya tadi dari telur sampai dengan nyamuk dewasa dibutuhkan waktu 8 sampai dengan 10 hari. Nah, ini nyamuk selama siklus hidupnya tadi, nyamuk Aedes ini bisa sampai 5 kali bertelur. Bertelurnya sampai 5 kali, luar 5 biasa. kali bertelur, 1 kali bertelur, tidak seperti ayam hanya 1. Nah, 1 kali bertelur, nyamuk Aedes ini kurang lebih 100 sampai dengan 200 telur. Banyak sekali. Nah, dokter, bisa kita bayangkan kalau satu nyamuk Aedes saja bertelurnya cukup banyak. Apalagi kalau jumlahnya banyak, tentunya ini akan menjadi permasalahan kesehatan di tempat tersebut. Makanya ini yang harus kita waspadai, dokter. Hati-hati sahabat. Jadi untuk dari bertelur sampai menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai dengan 10 hari. Jadi sobat sehat bisa tahu ya, banyak yang ditelurkan. Jadi iya. bukan seperti ayam jadi 200 telur. Oke. Nah, mungkin ada kegiatan yang efektif untuk pencegahan dan pengendalian demam berdarah ini, dokter, karena memang kan kalau nyamuknya sudah besar, kita antisipasi pencegahannya di telurnya. Mungkin ada ini, dokter, antisipasi dan untuk pencegahan pengendaliannya? Iya, jadi memang untuk pencegahan dan pengendalian DBD ini paling efektif kita melakukan upaya 3M+ yang bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun. Nah, 3M+ ini apa? 3M+ ini adalah yang pertama, yang pertama adalah menutup tempat penyimpanan air, kemudian menguras tempat penyimpanan air, dan juga tempat-tempat yang berpotensi menjadi genangan air. Jadi itu harus kita ada genangan gitu. Ini yang sering terlewat adalah yang di luar rumah. Nah, mungkin ada bekasnya gelas aqua atau apa. Nah, ini harus kita bersihkan supaya tidak menjadi tempat genangan air. Karena kalau sudah musim hujan, takutnya nanti kan itu menada hujan menjadi genangan, menjadi tempat penampungan air dan bisa menjadi potensi untuk sarang nyamuk demam berdarah. Dan M yang ketiga itu adalah mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas yang tidak dipakai lagi di rumah. Jadi sobat sehat, kalau ada barang bekas yang sudah tidak dipakai atau tidak digunakan lagi, silakan dikubur ya, atau didaur ulang ya, dokter. Betul. Supaya harapan kita tidak ada genangan air karena musim hujan. Ya, mungkin selain 3M+ ada. Kalau di Kota Mojokerto sendiri memang ada kegiatan namanya PSN terintegrasi. Ada gitu. Ya, jadi PSN terintegrasi ini adalah pemberantasan sarang nyamuk terintegrasi. Itu dilakukan di Kota Mojokerto. Dilakukan di Kota Mojokerto. Sudah berapa lama? Sudah bertahun-tahun, sudah cukup lama dilakukan. Dan ini memang sangat efektif untuk menurunkan kasus DBD yang ada di Kota Mojokerto. Luar biasa. Ya, jadi sebelum dilakukan PSN kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu itu kasusnya kan sempat tinggi ya. Setelah dilakukan PSN, langsung kasus DBD-nya turun di Kota Mojokerto. Luar biasa. Iya, jadi ini memang kegiatan PSN terintegrasi ini merupakan kolaborasi dari semua sektor, baik itu dari kelurahan, kemudian juga masyarakat yang diwakili oleh kader motivator kesehatan, dan juga oleh dinas kesehatan, puskesmas setempat, serta OPD terkait lainnya. Jadi bersama-sama terintegrasi, betul, gitu. Karena tentunya memang harus berkoordinasi, berkolaborasi dari semua sektor yang terkait, itu harus mengawal bersama-sama supaya kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau untuk kegiatan sendiri biasanya dilakukan 1 minggu sekali atau tiap hari, dokter? Iya, jadi atau untuk 2 minggu sekali. Iya, untuk kegiatan PSN terintegrasi ini kita lakukan rutin setiap 1 kali dalam seminggu. 1 kali. Iya, dilakukan pada hari Jumat. Jadi setiap Jumat. Betul, setiap hari Jumat dilakukan PSN terintegrasi. Jadi untuk pelaksanaan PSN ini memang tadi selain dilakukan pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh kader beserta dengan tokoh masyarakat dari kelurahan, kemudian juga dari teman-teman bidang kesehatan, dari puskesmas, kemudian dari dinas kesehatan dan OPD terkait, juga dilakukan kita tanyakan kepada warga kira-kira ada permasalahan apa yang dihadapi oleh warga. Apakah ada masalah kesehatan pada rumah yang kita kunjungi pada saat PSN itu, ataukah ada permasalahan yang lainnya. Nah, ini OPD lain yang mengikuti kegiatan PSN terintegrasi ini tentunya apabila ada permasalahan yang menjadi tusi dari OPD tersebut akan segera ditindaklanjuti.
Nah ini memang sangat bagus sekali. Sehingga permasalahan di masyarakat tidak bisa tahu, betul. Bisa tahu, Jadi Sobat Sehat PSN ini luar biasa ya dokter ya. Selain kegiatan untuk mencari jentik nyamuk, ada kegiatan lain selain kesehatan, kemudian terintegrasi. Mulai dari teman-teman kesehatan, kader motivator, kemudian puskesmas setempat, dinas kesehatan, kemudian OPD terkait lainnya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan PSN ini terus berlanjut karena bisa menjadi contoh yang baik, dan mudah-mudahan Sobat Sehat di sana sudah nggak penasaran lagi tentang demam berdarah, demam berdarah dengue. Iya. Mohon maaf Bu Sofi, tadi sepertinya ada yang sedikit terlewatkan yang belum kami sampaikan. Sobat Sehat tentunya juga harus tahu bagaimana gejala-gejala demam berdarah. Itu harus diketahui oleh semua masyarakat. Jangan sampai kalau ada masyarakat yang mungkin mengindikasikan sakit DBD itu ada keterlambatan penanganan. Jadi sesegera mungkin dilakukan tindakan. Iya, untuk gejalanya itu kan memang di awal itu hampir sama dengan flu. Jadi panas, cuma memang panasnya itu cukup tinggi Bu Sofi karena penyebabnya kan virus dengue tadi. Panasnya tinggi, biasanya 2 sampai dengan 7 hari, dan memang karakteristik dari panasnya itu seperti pelana kuda, naik turun ya. Nah, kemudian selain panas juga ditemukan keluhan seperti sakit kepala, itu bisa ditemukan. Kemudian nyeri sendi, nyeri otot, tulang dan sendi itu bisa ditemukan, betul. Kemudian ada mual, muntah, nyeri ulu hati. Kalau sudah terus berlanjut, biasanya ditemukan manifestasi perdarahan. Mulai dari mulai dari adanya bintik-bintik perdarahan di bawah kulit, kemudian bisa juga terjadi mimisan, gusi berdarah dan sebagainya. Nah, maka dari itu masyarakat harus waspada, apalagi musim penghujan. Kalau panasnya sudah 2 hari kok masih belum turun, segera berobat, baik ke dokter, puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya. Kalau memang setelah berobat masih panas, hari keempat wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung sebagai pemeriksaan penunjang. Kita akan mengetahui kira-kira ada penurunan dari faktor pembekuan darahnya atau tidak. Itu yang harus kita periksa. Jadi Sobat Sehat jangan sampai sudah hari keempat baru kita lakukan tindakan. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Jadi secepat mungkin kita tahu, secepat mungkin kita lakukan tindakan. Dokter Lili, mungkin Dokter Lili ini selain kegiatan PSN hari Jumat, ada lagi kegiatan kunjungan mungkin terhadap masyarakat di sekitar, atau hanya menggali tentang kesehatan yang lain di masyarakat sekitar oleh kader motivator jadi memang pada saat kegiatan PSN terintegrasi tentunya kan kita selain meriksa jentik juga kita tanyakan apakah ada anggota keluarga yang sakit, sakit apa. Nanti kan kita juga harus waspada karena di Indonesia itu kan juga endemis, penyakit endemis itu cukup banyak yang ada di Indonesia ini. Salah satu penyakit yang agak sulit hilang itu memang TBC. Nah, ini kita juga harus waspada Sobat Sehat sekalian. Jadi pada saat kita PSN terintegrasi, kita juga harus menanyakan pada warga apakah ada yang batuknya lebih dari 2 minggu atau tidak. Nah, ini harus kita temukan sedini mungkin supaya segera dilakukan, harus. Jadi sekali turun 2-3 permasalahan apapun yang ada di masyarakat itu bisa kita tindak lanjuti, bisa kita selesaikan. Harapannya seperti itu. Luar biasa dokter. Jadi Sobat Sehat ingat musim penghujan, ingat demam berdarah, ingat Aedes aegypti, waspadalah. Jadi selain mungkin kita juga harus melakukan PSN, jadi mungkin yang paling penting mungkin ada pesan khusus untuk Sobat Sehat di rumah. Jadi paling penting kita lakukan pada saat musim hujan ini apa dokter? Iya, jadi Sobat Sehat sekalian, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu kita harus selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena apa? Dengan kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kita bisa mencegah terhadap penularan penyakit infeksi maupun penyakit-penyakit yang non infeksi seperti penyakit tidak menular Jadi itu sangat efektif untuk mencegah supaya kita tidak menderita sakit baik itu infeksi maupun penyakit yang tidak infeksi, yang itu penyakit tidak menular tadi. Intinya memang mencegah lebih baik
daripada mengobati. Dengan apa? Dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sobat sehat di rumah. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita sudah harus merubah pola pikir, gitu, dokter. Dokter, terima kasih sampun rawuh dan meluangkan waktu. Mudah-mudahan ini informasi sehat untuk sobat sehat di rumah ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah, dokter. Sobat sehat di rumah, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang sehat kita. Salam sehati, sehat, bahagia, dan berarti.